Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Suwandi. Saya berasal dari kota Tangerang dan saya sedang menempuh apa namanya? Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Syekh Yusuf, jurusan ilmu komunikasi, dan saya mengambil fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Tujuan video pembuatan kali ini itu tentang, saya ingin membahas tentang pemanfaatan ganja sebagai medis, sebagai kayak apa ya, obat dari segala obat. Jadi ganja itu nggak cuma negatif ya teman-teman, ganja itu juga bisa jadi obat untuk segala penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi ada tuh kayak misalnya, nanti kita jelasin, ada manfaat ganja yang bisa nyembuhin penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi sebelumnya pasti kalian teman-teman di sini tahu kan ganja itu apa? Ganja itu adalah salah satu jenis narkotika golongan pertama. Sebagai yang saya dapat itu datanya dari BNN, lebih tepatnya dari Kompas sih, dari Kompas terus ke BNN. Nah, golongan pertama itu paling berat pasalnya setahu saya. Kemudian ganja itu disebut, ada nama latinnya, disebut Cannabis sativa. Cannabis sativa itu merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk, daun, bunga, dan batang dari tanaman yang dipotong, kemudian dikeringkan dan dicacah, dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Nah, kalau yang seperti ini yang biasanya dipakai sama apa namanya, yang suka disalahgunakan sama orang-orang tuh ganja-ganja yang apa tuh, yang suka dilinting-linting itu loh teman-teman. Nah, ganja juga dikenal dengan sebutan marijuana atau grass atau weed, ada juga disebut pot atau tea, dan juga Mary Jane, dan produknya hemp, hashish, keres, beng ganja, daga, dan sinsemilla. Terus ganja ini ada berapa jenis sih? Ganja ini ada tiga jenis itu. Yang pertama itu ada cannabis sativa, yang kedua ada cannabis indica, dan yang ketiga ada cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan tetrahydrocannabinol atau THC, yang kalian tahu THC. Yang ketiga jenis itu THC-nya berbeda-beda. Walaupun demikian, ganja juga menghasilkan konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan, yaitu berupa gangguan fisik dan gangguan mental. Tapi jangan salah, ganja juga di sini punya banyak manfaat, seperti nih saya sebutkan manfaat dari ganja itu. Yang pertama ada mencegah glaukoma, yang kedua meningkatkan kapasitas paru, yang ketiga itu ada mencegah kejang karena epilepsi, yang keempat terapi palliatif pasien kanker, yang kelima mengurangi rasa nyeri kronis, yang keenam mengatasi masalah kejiwaan. Yang tadi saya bilang, ganja itu nggak cuman mengganggu gangguan fisik dan juga gangguan mental orang-orang pemakainya ya, tapi juga bisa mengatasi masalah kejiwaan. Kalau kalian pernah dengar itu ada cerita orang gila yang memakai ganja itu jadi sembuh, tapi itu saya percaya sih, soalnya saya nggak terlalu nggak terlalu mengikuti kisah itu. Dan manfaat yang terakhir itu ada, ganja itu memperlambat perkembangan Alzheimer ya, atau kayak penuaan kali ya, mungkin ya. Nah, di sini saya mau membahas tentang
ini seorang kisah yang kalian kalau mungkin tahu itu kisah Felis ya dan istrinya yang pada awal tahun 2017 itu kalau nggak salah. Jadi kisahnya gini, saya bacain singkat. Kisah keduanya menjadi sorotan lantaran perjuangan Fidelis menyembuhkan penyakit sang istri tercinta menggunakan ganja medis, justru mengantarkannya ke penjara. Ya. Cerita bermula ketika awal Januari 2016, Yeni Irawati atau almarhumah didiagnosis mengidap Shringomelia atau tumbuhnya kista berisi cairan atau syringe dalam sumsum tulang belakang. Nah, kan itu obatnya lumayan susah juga dan juga tentunya pasti harganya juga mahal mungkin ya teman-teman ya. Nah, terus si penyakitnya ini membuat kondisi tubuh Yeni memprihatinkan. Dia sulit dari mulai dia sulit tidur hingga berhari-hari. Yeni juga tidak bisa mengeluarkan urin hingga perutnya membesar, atau sebaliknya tidak bisa mengendalikan kencing karena terjadi pembengkakan di sekitar kemaluan. Terus setiap makan yang Yeni telan tak berapa lama kemudian dimuntahkan kembali. Nah, kebayang gak sih kalian kalau misalnya kalian makan terus dimuntahin lagi, itu tuh kayak gimana ya? Ini tuh salah satu manfaat ganja ya. Saya pernah baca juga manfaat ganja itu katanya bisa bikin nafsu makan tinggi. Makanya si Fidelis ini mungkin memanfaatkan ganja yang jenis jenis sativa ini jenis yang sativa, iya bener, karena bisa sativa yang buat medis itu buat menambah nafsu makannya si sang istri itu. Selain itu terdapat juga luka besar dalam pinggang bagian belakang yang membuat tulang ini terlihat, yang tadi saya bilang yang sumsum belakang itu. Terus juga kaki Yeni juga sering mengalami kram dan kebas dengan rasa sakit yang kadang membuatnya harus berteriak menahan kesakitan. Yeni juga kerap kali mengeluarkan keringat berlebihan sekalipun cuaca dingin atau dalam ruang yang dilengkapi AC sekalipun. Sejak saat itu Fidelis merawat Yeni di rumahnya. Fidelis merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggu, membaca banyak panduan perawatan penyakit dari istrinya dan berbagai macam literatur. Kemudian suami atau Fidelis ini sudah melakukan sejumlah pengobatan diupayakan untuk kesembuhan sang istri. Siapa sih yang istrinya nggak mau sembuh gitu loh, udah kayak dia cinta mati, dia sayang, udah hidup lama sama istrinya tapi sakit, otomatis kan pasti pengen disembuhin dong ya teman-teman ya. Kayak kalian aja sih ke pacar gimana, kayak sakit pasti dibawain panadol ya kan, panas sedikit nih sayang dibawain panadol gitu loh. Nah, terus lanjut ya ke ceritanya ya. Nah, si Fidelis ini mulai mengobati istrinya itu dari mulai obat medis, obat herbal, bahkan ke orang pintar sekalipun dia pernah. Namun upaya itu gak ada sama sekali hasilnya, gak ada sama sekali mengembalikan kondisi fisiknya si almarhumah Yeni ini. Berbekal literatur yang didapatkan dari luar negeri, Fidelis akhirnya menerapkan pengobatan ekstrak ganja untuk Yeni. Ganja itu ditanam Fidelis di rumahnya sendiri, hingga akhirnya lama-kelamaan si istrinya itu ada ada penaikan kesembuhan lah, mulai sembuh, mulai ada nafsu makan, mulai agak sembuh kayak gitu, sampai akhirnya Fidelis ketahuan oleh BNN, mungkin ya diketahuan oleh BNN karena
si Fidelis ini menanam ganja di rumahnya sendiri. Terus habis itu si Fidelis ini ditangkap sama polisi dan gak lama dia dipenjara karena adanya barang bukti tersebut. Karena menanam ganja yang tadi saya sebutkan, ganja itu kan masuk ke golongan narkotika nomor 1 yang pasalnya itu paling berat. Nah, di situ akhirnya nggak lama istrinya ini meninggal, dan kayak di situ mulai terjadi pro kontra nih antara apakah ganja harus dilegalisasi atau tidak, karena manfaat ganja tuh kan banyak sekali ya, dari kayak yang tadi saya sebutkan tuh ada 7 yang saya sebutkan. Cuman nih akan tetapi kalau misalnya opini saya pribadi, kalau misalnya ganja itu dilegalisasikan, pasti kebanyakan yang penyalahgunaannya sih dibandingkan buat medisnya. Kayak contohnya kita ngambil dari contoh artis yang baru keluar dari penjara itu, si Viko itu bukan pakai ganja, dia bukan pemakai ganja, tapi pemakai jenis sintetis yang ada THC-nya juga. Nah, kayak gitu kan bahaya tuh kalau misalnya dilegalisasi. Makanya sampai sekarang itu pemerintah masih merundingkan apakah bakal ada legalisasi ganja atau tidak. Nanti saya akan ngasih cuplikan tentang foto-foto sedikit lah tentang si Fidelis dan yang lain-lain. Dan yang satu lagi nih, ada yang baru viral kemarin yang yang foto tentang anak saya butuh ganja medis yang di Bundaran HI ya kalau nggak salah, apa di mana saya kurang tahu itu. Nah, itu juga kan kayak jadi pertimbangan yang sangat berat tentunya bagi para pemerintah, terutama pemerintah sih pasti. Dan juga di situ banyak kayak petisi-petisi yang legalkan ganja medis kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke remaja-remaja nakal ya teman-teman, terutama ya jangan sampai lah kena yang namanya narkoba. Itu kalau udah kena narkoba terus kena ganja yang biasa, kalau ganja yang biasa dipakai yang biar yang memabukkan ya. Kalau ganja itu memabukkan atau apa ya sebutnya, saya nggak tahu. Itu tuh yang saya baca jenis cannabis indica. Jadi si cannabis indica ini kalau dia pakai berlebihan, dia isep tuh si ganjanya kan dilinting dulu terus diisep sama dia, itu bisa bikin high, bisa bikin melayang-layang katanya, bisa bikin dia pokoknya dibikin enak gitulah katanya. Saya nggak begitu ngerti sih soalnya saya bukan pemakai. Nah, pokoknya di situ saya cuma ingin membahas tentang ini bakal legal nggak sih sebenarnya ganja tuh. Bahkan ada komunitasnya kan kayak LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Lingkar Ganja Nusantara pun itu menurut saya sangat antusiasnya itu sangat besar sekali untuk melegalisasikan ganja medis, karena menurut saya sendiri ganja medis itu benar-benar bermanfaat. Kayak yang tadi yang saya sebutin, kayak yang contoh kasusnya si Fidelis ini sampai istrinya meninggal karena tidak pakai ganja gitu kan. Dan sampai akhirnya ya udah, ya mungkin cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada informasi yang salah atau salah kata, atau mungkin saya salah informasi juga. Saya bukan orang yang beredukasi tinggi juga ya teman-teman, saya masih belajar juga, saya juga masih mahasiswa. Dan semoga di video ini ada manfaatnya walaupun sedikit ataupun banyak. Oke, see you in the next video, sampai jumpa lagi, bye.